Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, Banyumas menjadi trending topik di Twitter malam ini. Ini hari Senin malam, 18 Desember 2023. Terkait apa? Tentu terkait dengan kata-kata ndasmu yang sempat dilontarkan oleh Pak Prabowo pada acara internal Partai Gerindra beberapa hari kemarin. Mengapa Banyumas menjadi trending topik terkait kosakata ndasmu itu? Karena Pak Prabowo memang menyebut bahwa kata-kata itu ndasmu biasa dipakai oleh orang Banyumas. Saya orang Banyumas, tinggal di Banyumas, Jawa Tengah. Saya membenarkan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Jadi kata-kata ndasmu itu memang biasa digunakan oleh orang Banyumas yang ditujukan untuk orang-orang yang sudah kelewat batas munafiknya, kebohongannya. Yang biasa menggunakan kata ini selain Banyumas adalah Cilacap, kemudian Cirebon yang berbasis ngapak. Jadi orang ngapak itu kan orang yang terkenal belak-belakan, tidak suka ditutup-tutupi, tidak suka munafik. Kalau kecewa ya ngomong kecewa, kalau marah ya ngomong marah, tidak benar ngomong tidak benar. Itu maka kemudian Banyumas dikenal dengan istilah belakasuta, apa adanya itu. Kalau emang kurang ajar ya dikatakan kurang ajar. Jadi setiap daerah, setiap wilayah di tanah air ini memang memiliki tradisi bahasa masing-masing. Nah kalau di Banyumas ada orang yang suka berbahasa basi, apalagi munafik memutarbalikkan fakta, orang ini layak dikatakan ndasmu itu. Bahkan tidak hanya itu, yang sepadan dengan ndasmu itu dapurmu, ya. Orang Banyumas, Cilacap, Cirebon pasti paham, pasti tahu dengan istilah itu. Dapurmu itu ya. Bahkan ditambahi kadang-kadang dapurmu jebluk itu, ndasmu jebluk itu, atau dengkulmu atos. Bahkan di Cilacap ada lebih kasar lagi, patakmu gitu. Ndas itu sudah kasar, tapi tambahi karena kebangetannya munafiknya jadi tambahi patak, patakmu itu gitu. Jadi contohnya begini, ada orang ustadz ngajar agama, biasa menceramai orang untuk sopan santun, untuk kasih sayang, untuk menghormati harkat dan martabat wanita misalkan. Tiba-tiba ustadz ini ketahuan menghamili anak orang, misalkan begitu loh. Jadi ustadz munafik ini. Sudah ketahuan begitu, tiba-tiba dia ceramah lagi. Hal yang sama, bagaimana untuk menyayangi, menghormati martabat wanita. Maka ustadz ini layak dikatakan, apa? Kamu ngomong apa? Kowe ngomong apa? Ndasmu itu orang ilo kowe ya, kowe mau metengi anake wong. Contohnya begitu loh. Contoh lain, ada maling ditangkap polisi, diborgol, sama polisinya dibentak-bentak karena nggak ngaku. Pak polisi jangan begitu, jangan kasar dengan saya, itu kan melanggar hukum namanya. Pak polisi wong Banyumas, polisi ini apa kowe ngomong apa? Melanggar hukum, ndasmu jebluk ya. Dia pelanggar hukum tapi kober-kober menceramai polisi untuk taat hukum agar tidak melanggar hukum. Orang ini kowe ngomong apa kowe sebisan maning ngomong pelanggar hukum, dapurmu itu kowe juga pelanggar hukum kelas berat kok itu. Contoh lagi ada orang suka demo mengatasnamakan agama, mengatasnamakan bela Islam. Tapi prakteknya dia menginjak-injak harga diri martabat umat Islam. Kalimat tauhid ditaruh di selokan. Kalimat tauhid didudukin. Dia bilang menggembar-gemborkan, mari kita tegakkan Islam, bela khilafah, bela Islam. Ndasmu jebluk, kamu sendiri menginjak-injak kalimat tauhid. Tidak menghargai kalimat tauhid. Kalimat tauhid ditaruh di selokan, didudukin. Itu orang-orang kayak itu layak disebut dengan ndasmu jebluk itu kok. Mengatasnamakan Islam tapi menghancurkan Islam, menginjak-injak martabat Islam. Ya contoh-contoh itu begitu gitu. Jadi saya membenarkan Pak Prabowo itu bahwa dialek ndasmu, dapurmu jeblok, patakmu gitu.
lebih mantap patakmu jere itu ya. Kamu aja nggak etis dalam berpolitik, kok nek asitin saya suruh etis dasmu. Itu biasa digunakan oleh orang-orang dialek Ngapak, Banyumasan, Cirebonan, Cilacapan itu. Untuk orang-orang yang kebangetan munafiknya, kebangetan bohongnya gitu loh. Nah iya, Agi pada topik yang masih hangat hari ini terkait orang yang mengaku duriah Nabi. Mengaku duriah Nabi malah nyelingkuhi istri orang. Meteni anake wong ngaku turun Nabi kue, turun Nabi dapurmu jebluk jare ya, turun Nabi masa kayak gue wateke. Begitu. Turun Nabi merampas malak dunyane kiai ini. Oh diwai meksa-meksa. Kayak gue ngaku turun Nabi, dapurmu kayak gitu kok ngaku turun Nabi. Contohnya begitu. Dasmu patakmu kayak gitu ngaku turun Nabi. Ya. Jadi ini bukan dalam konteks keberpihakan tentang Pilpres ya, bukan sedang memihak membela atau mendukung Pak Prabowo secara politik, bukan. Ini saya sedang membenarkan apa yang disampaikan Pak Prabowo dalam konteks dia menyebut Banyumas, biasa menyebut kata-kata itu. Ya memang biasa, tapi dalam konteks tertentu sesuai penggunaannya ditujukan untuk orang-orang yang memang sudah keterlaluan gitu loh. Keterlaluan bohongnya, munafiknya gitu. Dan lain-lain kurang ajarnya lah begitu ya. Jadi itu memang benar. Ya kalau nggak percaya silakan tanya lagi kepada orang Banyumas selain saya ya. Saya orang Banyumas, jadi paham betul. Jadi orang Banyumas itu memang nggak suka munafikan. Nggak suka umpet-umpetan, nggak suka narsis-narsisan, apa adanya ya. Saya begini apa adanya. Saya sendiri sering menyampaikan itu sejak dulu. Oh, kamu sendiri merusak negara, kau mau bikin khilafah. Demo-demo tegakkan khilafah. Kau bilang mau mempersatukan umat. Mengatakan katanya diadu domba gara-gara prinsip khilafahnya dikritik orang, dibubarkan oleh negara organisasinya. Kayak gitu kok bilang katanya mau menegakkan Islam rahmatan lil alamin. Itu contoh-contoh orang yang layak dikatakan dasmu, itu dasmu jebluk ya. Lah ya udah hidup tenang damai di Indonesia kok masih bilang katanya diadu domba. Kamu yang mengadu domba umat di Indonesia. Tahu-tahu Indonesia itu heterogen. Prinsip yang pas di Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Itu namanya menghargai prinsip-prinsip bernegara. Itu orang-orang yang ingin menyatukan bangsa ini, mempersatukan Indonesia, bukan ingin mendirikan negara agama. Gus Abbas, ulama terkenal dari Buntet Cirebon, sering mengkritik dengan kata-kata dasmu kepada kelompok-kelompok orang yang dianggap keterlaluan seperti itu. Contoh ketika ada orang Habib yang mengatakan katanya Habib itu mutiara dari Yaman untuk Indonesia. Dasmu gitu ya. Imigran pengungsi kok mengatakan mutiara Nusantara, bagaimana? Layak dikatakan dasmu itu. Sering itu Gus Abbas menyampaikan itu. Oke ya, itu saja terkait dengan trending topik Banyumas dan dasmu yang sedang viral hari ini. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.